Hai, good morning leaders. Hari ini saya mau bicara sedikit tentang purpose and meaning. Ya, purpose atau tujuan hidup dan meaning. Tapi dalam bisnis ya, bukan dalam kehidupan pribadi. Nah, kebanyakan para pebisnis selalu membuat statement seperti ini. Saya ingin menemukan purpose. Saya ingin menemukan meaning, arti di dalam bisnis saya. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari cuma sekedar uang ataupun profit. Nah, ini sebuah statement yang tidak salah, tapi harusnya yang Anda katakan lebih baik sebetulnya saya harus membangun purpose, saya membangun meaning di bisnis saya. Jadi bukan menemukan, tapi membangun bisnis. Kalau ini kalimat quote dari Howard Thurman ya. Howard Thurman ini American African author di Amerika. Howard Thurman mengatakan, don't ask what the world needs. Jangan tanyakan apa yang dunia butuhkan, tapi ask what makes you alive and then go to it. Tapi tanyakan apa yang membuat Anda bergairah dan kemudian lakukan itu. Artinya apa sih? Kalau kita mempunyai mindset saya ingin menemukan purpose atau saya ingin menemukan meaning di bisnis saya, berarti Anda sedang menanyakan apa yang dunia butuhkan. Baru kemudian saya, oh ya itu meaning saya, itu manfaat saya kepada dunia. Which is quite good. Tapi jauh lebih excited buat saya kalau Anda not just finding, tapi build momentum, build the meaning di dalam bisnis Anda dengan menanyakan apa yang membuat Anda bergairah, what makes you go alive, and then do it, dan lakukan itu. Nah, seperti kita ketahui, purpose ini kan sebetulnya adalah alasan dan tetap menjadi alasan terkuat dalam bisnis, melebihi profit dan melebihi uang gitu ya. Meaning atau purpose ya, nanti saya katakanlah meaning ya, supaya satu kata aja. Meaning ini makna di dalam bisnis ini kan lebih banyak. Jauh ada sebelum Anda mencetak profit pertama Anda, ketika Anda baru mulai startup, dan jauh tetap ada stay alive sampai kemudian ketika Anda sudah menjadi perusahaan besar dan atau bahkan konglomerasi ya. Kenapa? Meaning ini makna ini akan terus menjadi driving force, menjadi kekuatan di balik bisnis Anda. So how do you build meaning? Bagaimana kita membangun meaning? Ada 3 langkah yang saya sharingkan. Quick tips. Pertama adalah start with you. Mulai dari Anda. Anda mesti tanyakan apa yang Anda paling natural lakukan. Apakah Anda suka menyelamatkan orang dari membuat kesalahan? Apakah Anda tidak betah kalau melihat orang lain mengerjakan sesuatu yang tidak efisien, efektif? Apakah Anda ingin mengkoreksi? Mudah sekali untuk memberikan komentar. Itu keliru, seharusnya begini. Nah, ini sebuah tendensi ataupun kecenderungan yang Anda perlu pahami. Siapa saya, siapa kita, dan membuat ini menjadi sebuah langkah pertama. Start with you. So, misalkan saya paling tidak tahan melihat orang di level yang sama. Jadi kalau orang itu puas di level yang sama, itu saya nggak betah. Ya, kenapa itu kalau saya bilang dan saya selalu mengatakan pada klien-klien kami, let's go to the next level, let's go to the next level. Dan saya nggak bilang kita untuk mencari masalah. Kadang-kadang next level juga punya banyak masalah. Tapi what I'm saying adalah Anda perlu mempunyai sebuah power, ya, memiliki sebuah hasrat yang memang bersumber kepada diri Anda. Kalau saya kebetulan itu, saya nggak betah lihat orang di level yang sama. Ya, but follower saya di IG juga, Anda tahu ya, ketika Anda melihat vlog saya bilang let's go, next levelnya seperti apa, let's go better. Nah, find that. Apa tendensi Anda? Ada orang yang suka memberikan motivasi kepada orang, that's a good one. Ya, tapi saya bukan di bisnis motivator, no. It doesn't matter bisnis Anda apa, tapi meaning atau makna bisnis Anda itu harus berasal dari Anda. It starts with you, ya, mulai dari Anda. Oke, tuliskan di cari kertas Anda tendensinya atau inklinasinya seperti apa, kecenderungan Anda seperti apa. Yang pertama. Yang kedua adalah Anda membuat sebuah statement yang clear untuk bisnis Anda yang berhubungan dengan yang pertama. So, katakanlah Anda suka membuat orang happy atau Anda suka memotivasi orang, Anda suka memberikan sebuah harapan kepada orang. Maka katakanlah bisnis Anda adalah dry cleaning ya. Sekarang kan banyak perusahaan yang menggunakan, banyak bisnis yang start dengan dry cleaning atau wet cleaning atau whatever it is. Anda katakanlah ya, yang pertama ada Anda membuat orang happy dan motivasi ya. Anda bisa bilang kami profesional dry cleaning yang akan membuat Anda merasa seperti presiden. Ya, something like that. Atau kita profesional dry cleaning yang membuat Anda dilayani seperti raja. Atau Anda menjadi orang yang sangat penting di dalam dry cleaning kami seperti kami melayani presiden. Apapun juga. So, ketika Anda membuat jargon itu, ketika Anda membuat statement itu meaningnya sudah mulai terucapkan di dalam bisnis. Remember, langkah pertama starts with you. Anda maunya seperti apa?
Anda senangnya seperti apa? Yang kalau nggak dibayar pun Anda melakukan, karena toh Anda sudah memiliki natural seperti itu. Ada orang, ini bercandaan ya, ini joke ya, tapi ini benar-benar menjelaskan poin saya. Ada teman saya, sesama coach, yang suka itu kritik terus, sukanya mengkritik. Saya tanya, bro, Anda ini kalaupun nggak dibayar, mau nggak Anda tetap mengkritik? Terus dia mikir, iya ya, saya ini sebetulnya nggak dibayar pun ya suka mengkritik gitu ya. Nah akhirnya mereka mencari, ini firm lain ya, di tempat lain bukan di firma kita. Coach ini kemudian saya ajak mikir gitu ya, artinya kita brainstorm sesama coach, kita saling bantu biasanya, dan mereka memutuskan ya udahlah, piye caranya supaya kritik saya ini dibuatkan program untuk klien-klien yang memang suka dikritik dan memang mau bayar untuk dikritik. Jadi look, this is the joke yang menarik sekali ya. Orang itu suka kritik ketika saya bilang, yuk kalau dibayar kritik, nggak dibayar pun kritik nggak? Iya kritik juga, berarti itulah panggilan Anda. Oke, yang kedua adalah buat jargon, buat statement. Langkah ketiga yang paling sulit tentunya adalah mengaktualisasikan statement Anda. So katakanlah kembali ke dry cleaning business. Kita profesional dry cleaning business yang akan membuat Anda seperti presiden. Feelingnya seperti presiden karena dry cleaningnya keren, bersih, rapi, jasnya bagus dan seterusnya. Nah, ketika Anda membuat statement seperti itu, apa artinya dalam kehidupan bisnis keseharian, pelayanannya, after sales service-nya, mulai dari kasirnya, mulai operasionalnya, mulai dari semuanya, pengirimannya, yang akan berkiblat ke membuat orang itu selayaknya diperlakukan sebagai presiden. Nah, ini you build meaning in your business. You get my point? Anda membangun meaning di bisnis Anda, dan klien Anda, konsumen Anda akan mendapatkan sebuah pemahaman yang jelas. Oh, maksudnya dry cleaning ini tuh seperti ini. Kemudian buktikan dong, yang ketiga dari aktualisasi ya, membuat ini menjadi sebuah kenyataan. Dan tim Anda jadi clear, ajak dong tim Anda untuk mengamini meaning atau makna di bisnis Anda itu. So, that's it. Itu my short tips bagaimana Anda membangun meaning di bisnis, bukan cuma menemukan. Ingat kalimat dari Howard Thurman, don't ask what the world needs, ask what makes you alive, and then go do it. See you tomorrow. Bye-bye.